Shalom adik-adik, apa kabar? Senang sekali kakak Sinta bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Namun sebelumnya itu kakak persilahkan adik-adik menyiapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Sudah siap semua? Oke, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya adik-adik. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sampai saat hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, ajar kami menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau buka Alkitab. Kita buka dari Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai 19. Dengan judul perikop, Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, adik-adik, kakak persilahkan adik-adik membacanya ulang ya. Kakak kasih waktu 5 menit. Di layar ini ada 4 bentuk kasih. Adakah adik-adik yang sudah mengetahui arti 4 bentuk kasih ini? Agape adalah bentuk kasih yang rela mau berkorban, seperti Tuhan Yesus yang mau berkorban untuk manusia. Philia adalah bentuk kasih pertemanan, seperti adik-adik dengan teman-teman adik-adik. Sedangkan storge adalah bentuk kasih antar hubungan keluarga, seperti adik-adik dengan kakak, kakak dengan orang tua. Dan yang terakhir adalah eros. Eros adalah bentuk kasih mengagumi, bisa mengagumi artis, tokoh pahlawan, tokoh Alkitab, papa mama, atau siapapun yang adik-adik kagumi. Ada yang tahu kenapa tadi kita bahas 4 bentuk kasih dan apa hubungannya dengan percakapan Tuhan Yesus dan Simon Petrus? Masih ingat pertanyaan yang diajukan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus? Apa? Ya benar, apakah engkau mengasihi aku? Tetapi 3 makna ini berbeda adik-adik. Kalimat pertama, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus mempertanyakan kasih dalam bentuk agape kepada Simon Petrus. Tetapi Simon Petrus menjawab bukan kasih agape yang dia berikan, melainkan kasih philia, yaitu kasih pertemanan. Karena Simon Petrus menyadari ia belum mampu memberikan kasih agape kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan yang kedua masih sama dengan pertanyaan yang pertama. Apakah Simon Petrus mengasihi Tuhan Yesus dalam bentuk kasih agape? Tetapi Simon Petrus meyakinkan kembali Tuhan Yesus bahwa ia mengasihi Tuhan Yesus dalam bentuk kasih philia, karena ia sungguh menyadari ia belum mampu mengasihi Tuhan Yesus dalam bentuk kasih agape.
Pertanyaan yang ketiga, karena Tuhan Yesus menyadari akan kapasitas Simon Petrus bahwa ia hanya mampu memberikan kasih filia kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pun menanyakan kembali kepada Simon Petrus, "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku dalam bentuk kasih filia?" Lalu Petrus menjawab kepada Tuhan Yesus, "Iya benar Tuhan, aku mengasihi engkau dalam kasih bentuk filia." Tetapi dia benar-benar sungguh-sungguh memberikan kasih filia kepada Tuhan Yesus yang terbaik yang ada, yang dia punya dalam diri dia berikan kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik dipertanyakan seperti itu, apa yang adik-adik akan jawab? Memberikan kasih filia, kasih agape, kasih storge, apa kasih eros? Ayo jawab dalam hati ya. Dari cerita ini adik-adik, Tuhan Yesus mau kakak dan adik-adik semua bisa mengenali potensi ataupun talenta yang ada di dalam diri kita masing-masing. Apakah itu bisa bernyanyi, bermain musik, menari, bermain drama, ataupun yang lainnya. Ketika kita sudah bisa mengenali potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing, Tuhan Yesus juga mau supaya potensi tersebut ataupun talenta tersebut diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan bukan setengah-setengah adik-adik, melainkan yang terbaik. Siapa di sini yang bisa bernyanyi? Siapa di sini yang bisa menari? Siapa di sini yang bisa bermain musik? Siapa di sini yang bisa bermain drama? Oke, semuanya luar biasa. Ingat apa? Kita harus benar memberikan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Sekarang kakak akan memberikan aktivitas kepada adik-adik. Kakak mau adik-adik melakukan aktivitas yang berhubungan dengan potensi dan talenta yang adik-adik miliki. Bisa bernyanyi, bermain musik, menari, bermain drama, ataupun yang lain-lainnya. Adik-adik bisa mengirimkannya dalam bentuk foto atau video. Adik-adik bisa mengirimkannya ke nomor kakak di bawah ini ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, masih ingat pesannya apa? Kita harus mengenali potensi yang ada di dalam diri kita dan memberikannya yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Benar. Oke, kita mau berdoa ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan, ajar kami untuk kami mengenali setiap potensi yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, dan biarlah kami terus memberikan yang terbaik untuk puji dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap petugas kesehatan, tim medis, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Setiap orang yang mengambil bagian dalam menangani COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa, biarlah apapun yang dipekerjakan, apapun tugas dan tanggung jawab yang diemban, itu semua dapat memberikan yang terbaik untuk negara ini. Tuhan Yesus berkati setiap aktivitas kami, baik kami yang saat ini di rumah, yang mengerjakan tugas-tugas kami di rumah. Berkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita nyanyikan satu pujian, "Sudahkah yang terbaik kuberikan?" Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku?
telah